Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan supaya lebih hikmat lagi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin oleh kita belajar, mari kita berdoa. Siapa yang tidak hadir? Apakah ada yang izin atau sakit? Ada yang tidak hadir? Ada Pak, 3 orang. Kenapa? Sakit. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan ke materi, ya kita akan lakukan ice break dulu, ya. Tapi sebelumnya silakan kalian ikuti instruksi Bapak, ya. Kalau nanti kalian ada apa-apa dari Bapak, angka 1 seperti ini, berarti kalian tepuk 1 kali. Kalau 2 kali, kalau 3 kali ya. Baik, siap ya. Kita akan mulai. Sekali lagi. Agak cepat. Baik, terima kasih ya. Tangan semuanya. Tadi kalian telah mempelajari atau telah melaksanakan ice breaking. Nah, sekarang sebelum kita ke materi, kita belajar, Bapak inginkan semuanya kerjakan dulu soal pretest ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang akan diajarkan atau akan diberikan. Silakan kerjakan soal pretest itu pada LKPD yang sudah Bapak share di grup kelas kalian. Silakan kerjakan sekalian ya. Untuk materi selanjutnya nanti kalian akan Bapak kaitkan dulu dengan materi sebelumnya. Minggu kemarin kita membahas tentang makna dan isi Quran surat An-Nisa, Al-Maidah dan At-Taubah tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan serta etos kerja. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas itu tentang hikmah ya dan manfaat taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di kesempatan kali sekalian. Terus untuk tujuan dan manfaat mempelajari materi ini yang sudah Bapak bikin dan bisa kalian lihat di depan. Nah, tujuannya kalian mempelajari materi ini, pertama kalian supaya bisa menganalisis hikmah dan manfaat yang terkandung pada taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan serta etos kerja. Yang kedua, supaya kalian bisa menelaah ya dan manfaat atau hikmah yang terkandung pada materi taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan serta etos kerja. Nah, yang terakhir, supaya kalian bisa menampilkan hikmah ya dan manfaat tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan serta etos. Untuk selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok dulu. Kelompok 1 ya. Kemarin Bapak sudah membagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok 1 siapa? Ridwan ya. Nah, Ridwan kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Riki. Kelompok 3 siapa? Fahrul. Nah, sesuai dengan kelompok yang kemarin, Ridwan, Riki dan Fahrul. Nah, Ridwan itu materinya tentang taat pada aturan. Riki materinya tentang kompetensi dalam kebaikan. Fahrul materinya tentang etos kerja. Nanti kita akan belajar untuk selanjutnya ya. Silakan kalian analisis gambar yang ada di depan ya. Bisa kalian lihat
gambarnya. Silakan analisis menurut pendapat kalian gambar itu menerangkan apa? Silakan berikan komentarnya, tanggapan kalian ya, bagaimana hasilnya silakan kemukakan sesuai kelompok yang telah Bapak bagi. Kelompok 1 yang gambar saya analisis, 1 hikmah dan pikiran akan tenang, 2 kehidupan akan lebih tenang. Menurut kelompok 2 dari hasil analisis di depan adalah yang pertama, terhadap kebaikan kita dapat berkompetensi atau bersaing dengan orang lain. Yang kedua, memahami bahwa perbuatan ibadah dan kebaikan sangat diperlukan bagi Kelompok 3 dari hasil menganalisis gambar di depan, 1. Mampu hidup layak, 2. Sukses meraih cita-cita. Baik, tadi kalian telah menganalisis gambar di depan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, luar biasa sekali jawabannya, kreatif sekali jawabannya, ya, sangat inovatif sekali, bagus ya untuk jawabannya yang telah diberikan. Jadi intinya ya, untuk kita sebagai pelajar harus mentaati peraturan serta harus bisa berkompetensi dalam kebaikan. Kemudian kita juga harus memiliki sifat etos kerja yang kita tuaikan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dengan anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya silakan kalian per kelompok nanti analisis ya. Bapak mempunyai suatu video, kalian analisis video tersebut ya sesuai dengan permasalahan yang ada dalam video tersebut. Kemudian kalian berikan tanggapan kalian, komentarnya dalam buku tulis, ya diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya silakan kalian paparkan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 hasil diskusi yang dia lakukan, 1 akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, 2 tidak akan ada banyak waktu yang terbuang, 3 tidak akan ada jemus ke hal-hal yang baru. Menurut hasil diskusi dari kelompok 2 dari video yang kita amati, yaitu sebagai muslim kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Yang kedua, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa berkompetensi atau bersaing secara sehat untuk menjadi yang terbaik dalam hal kebaikan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Yang ketiga, pandanglah semua orang sebagai pesaingmu dalam berbuat kebaikan sehingga kamu mempunyai motivasi untuk berlomba dalam hal Kelompok kebaikan. 3 dari hasil yang telah didiskusikan adalah 1. Membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin, 2. Kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi, 3. Meningkatkan taraf hidup orang banyak serta meningkatkan kesejahteraan. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian telah memaparkan hasil diskusi kalian dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Bapak apresiasi sekali ya tentang jawabannya luar biasa ya, bagus untuk semua kelompok. Jadi intinya kalian di sini dituntut untuk memahami video yang sudah Bapak share, yang sudah diperlihatkan kepada kalian ya. Pertama, dalam video itu ada makna, ada hikmah di balik itu semua tentang materi yang akan diajarkan, dipelajari di kesempatan kali ini, yaitu tentang pada aturan, kompetensi dalam kebaikan serta etos kerja. Luar biasa sekali, kalian telah memahaminya ya, telah menganalisisnya dengan baik dan jawabannya pun sungguh luar biasa dan bagus. Anakku sekalian, ya, sebelum nanti dilanjutkan ke yang lainnya, silakan kalian kerjakan ya, post test ya, atau evaluasi di LKPD yang sudah Bapak share di grup WhatsApp kalian. Selanjutnya
silakan kalian simpulkan ya materi yang sudah diberikan dari awal sampai akhir, dari menganalisis gambar, menganalisis video. Silakan kalian amati, simpulkan ya hasil pembelajaran kalian per kelompok, kemukakan pendapat kalian yang kalian pahami tentang materi yang sudah diajarkan. Satu, saya menyimpulkan dari materi yang di depan akan mendapatkan keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tumbuhnya kepercayaan, sifat disiplin, akan tumbuh rasa kepercayaan terhadap orang lain dan lebih bisa saling menghormati dan tidak mengambil hak orang lain. Di kelompok 2 materi yang dipelajari kita menyimpulkan yang pertama, setiap orang mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kedua, mempraktikkan perilaku berkompetensi dalam kebaikan seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Dari kelompok 3 saya menyimpulkan dari materi yang sudah dipelajari adalah mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. 2. Mendapatkan pahala dari Allah karena bekerja keras, karena Allah merupakan bagian dari ibadah. Baik, anak-anak sekalian, tadi kalian telah menyimpulkan dari pembelajaran yang kita telah lakukan saat ini. Intinya dari simpulan yang telah kalian simpulkan itu, pertama kita harus mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati dalam agama, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa kompetensi dalam kebaikan itu adalah perbuatan yang baik, yang bermoral, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, etos kerja merupakan suatu sifat atau tindakan yang patut kita laksanakan dalam pembelajaran terutama di sekolah, yaitu seperti mengerjakan tugas, kita dengan semangat belajar ya ke sekolah sesuai dengan waktunya jam 7, kita tepat waktu masuk jam 7. Nah, seperti itu adalah simpulan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini dalam pelajaran sekalian. Tibalah saatnya dalam penghujung pembelajaran PAI kali ini ya. Bapak mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembelajarannya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang zakat. Silakan kalian bisa menggali dulu informasi-informasi untuk dipelajari di rumah, dipersiapkan untuk materi di pertemuan yang akan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak titip pesan kepada kalian, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin dengan semangat supaya kalian bisa meraih semua cita-cita yang kalian impikan dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nanti silakan untuk berdoa dipimpin oleh saya. Mari kita baca doa. Tadi kalian sudah berdoa ya, terima kasih kepada perhatiannya, partisipasinya dalam pembelajaran PAI kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan
akan mendatang. Ya, Bapak akhiri untuk pembelajaran kali ini. Ya, tetap semangat dalam belajar, dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Ya, silakan kalian bisa pulang dengan hati-hati, dengan tertib. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.